Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu Ketemu lagi, Pak lagi. Seno. Ini yang saya suka dari Teteh nih, nggak pernah bosan untuk berbagi cerita tentang keberhasilan masa lalunya. Gitu ya, Teh ya? Amal ya, Teh, amal. Ya. Amal berupa ilmu pengetahuan dan keterampilan. Amin, amin, amin. Nah, Sobat Seno, sekali lagi, kalau yang mungkin belum sempat nonton video sebelumnya, kita punya tamu, Teh Irma Idris. Ini ya istilah karena rumah kita nih. Teh Irma adalah Life Insurance Ambassador. Wah, duta besar asuransi jiwa dari karena rumah kita. Nggak apa-apa kan Teh diberi predikat itu ya. Saya kami suatu kehormatan nih bisa mengundang Teteh udah pengalaman. Iya. Terima kasih, Pak Oke. Seno. Iya, pengertian duta besar adalah duta yang membagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Asuransi, ya. Ya. Sobat Seno, di video terdahulu kita lagi bicara topiknya mengenai repeat sales ya, Teh, penjualan Ya, berulang. penjualan berulang. Ya, kemudian kali ini ada gaya repeat sales yang berbeda ya. Jadi di asuransi itu ada produk unit link yang memungkinkan orang atau pemegang polis menambah dananya untuk investasinya. Top up ya? Istilah teknisnya top up ya, Top nambah up. dana. Ya. Saya kasih pengantar dulu nih ke Sobat Seno nih. Sobat Seno, kadang-kadang kan kalau kita punya berlangganan sesuatu ya, sering juga ditawarin untuk nambah lingkup kita berlangganan kan. Ya. Contohnya gini nih Teh, contohnya. Saya berlangganan TV kabel dengan paket yang 200 ribuan untuk katakanlah 50 channel. Kan gitu ya Teh ya. Kadang-kadang ditawarin tuh, Mas Seno, dengan hanya menambah 50.000, nah, jadi 250.000 kan per bulan. Anda dapat tambahan 50 channel lagi, ya, 100 channel. Berarti kan tuh tambahan ya, add-on ya. Nah gitulah Sobat Seno, kita mau gali kalau di asuransi gimana nih yang terjadi. Silakan Teh, mulai cerita nih Teh, berbagi nih. Ya. Kalau di asuransi itu memang kita ada beberapa fasilitas yang diberikan ya. Contohnya untuk top up tadi. Top up tadi itu tambah dana ya. Itu menambah Dana dana investasi ya. Oke, top up tadi. Atau menambah riders. Riders itu asuransi tambahan. Riders itu manfaat-manfaat yang ada di dalam polis. Ya, manfaat tambahan ya. Ya, manfaat tambahan. Nah, itu kan memang ada fasilitas itu ya Pak Seno ya. Cuman saya jujur Pak Seno, kalau untuk tambahan riders memang saya tidak pernah ada pengalaman di situ ya. Kalau untuk top up ada beberapa kali itu pun dengan alasan gini ya. Semenjak peluncuran unit link, bukan hanya produk tradisional ya, semenjak asuransi itu berubah, ada peluncuran produk unit link, di mana unit link itu adalah perpaduan antara proteksi dan investasi ya, proteksi dan investasi ya. Nah, itu kan lebih fleksibel ya, produknya lebih fleksibel ya. Nah, itu kan berkaitan dengan harga unit, berarti kaitannya dengan saham ya Pak Seno. Salah satunya unit. Dengan saham, salah satunya. Ya, dengan saham, karena unit itu kan dibelikan kepada saham-saham gitu kan ya, beberapa saham-saham yang dipilih oleh nasabah gitu kan. Nah, kita sebagai agen juga harus jeli gitu loh, memperhatikan harga unit gitu kan. Ada beberapa hal misalnya yang mengakibatkan saham turun. Nah, kita harus tahu itu. Kita harus ikutin perkembangan itu. Nah, beberapa kali terjadi penurunan saham itu sehingga saya menganjurkan karena ada beberapa klien yang memang dia melek investasi sehingga dia tahu nih, aduh ini turun ya, nilai harga unit berapa sekarang Ir? Gitu kan, penurunan harga unit sehingga dia tahu bahwa saham turun, harga unit turun, impact-nya adalah nilai investasi dia pasti turun gitu kan? Secara matematis ya. Bagi orang yang melek investasi, nggak ada masalah buat dia. Dia tahu apa yang harus dia lakukan.
Kalau enggak top up tadi, atau dia stay aja, atau nanti juga kontraksi lagi gitu, toh nanti juga naik lagi gitu kan. Ya. Nah, tapi untuk nasabah-nasabah yang dia memang kurang mengerti investasi, kita yang harus menjelaskan ke dia, dia kelabakan nih. Kelabakan, "Duh ini turun, udahlah tutup aja polisnya. Daripada rugi banget nanti." Nah, kan kalimat mereka begitu tuh Pak Seno. "Takut rugi banget nanti. Nih turun banget nih, gini gini gini." Nah, disitulah fungsi kita sebagai agent jalan lagi nih, kita jelaskan. Cut dulu teh. Sampai situ dulu ya. Jadi fungsi kita sebagai agent jalan lagi. Kenapa saya cut? Coba saya izinkan saya jelasin ke Sobat Seno dulu ya. Supaya bisa ngikutin diskusi kita nih. Jadi Sobat Seno gini yang dimaksud Teh Irma. Pada produk asuransi jiwa itu ada 2 kelompok besar, gitu Teh ya, betul ya. Ada produk yang disebut produk tradisional, ada produk yang disebut unit link. Betul. Banyak bedanya. Salah satu perbedaan utamanya adalah kalau yang produk tradisional, santunan kematian dan santunan hidup, living benefit itu dijamin, guaranteed ya, guaranteed. Pada unit link produk yang memisahkan secara jelas antara proteksi dan investasinya, yang dijamin oleh life insurance atau asuransi jiwa adalah proteksinya, uang pertanggungannya, santunan kematiannya. Tapi pengembangan investasinya, risikonya ditanggung pemegang polis, gitu kan ya Teh? Nah, Teh Irma tadi lagi cerita, kalau pemegang polis itu punya pilihan-pilihan dalam menempatkan dana investasinya. Bisa dalam bentuk ya kan saham, reksadana pasar uang, reksadana obligasi. Teh Irma cerita kalau apalagi yang ditempatkan di reksadana saham, ini akan sangat volatil. Gejolak naik turunnya harga unitnya naik turun. Nah, ada timing di mana kita sebagai agen asuransi harus menyadarkan prospek supaya di jangka panjang itunya nggak terlalu merugikan kan gitu ya. Teh datanglah ke klien untuk memberi saran. Lanjutkan ceritanya Teh. Nih Sobat Seno udah nyambung nih harapannya ya. Datang nih ke kliennya, cerita tadi kan ini lagi turun ya. Harga unitnya ya. Iya. Ini Pak Seno ya. Biasanya kalau terjadi seperti itu, bukan saya yang datang ke klien, saya ditelepon klien untuk datang ke dia, karena dia worry banget nih, khawatir banget nih. Kalau bahasa sekarang maksud saya gini, bukan maksud saya itu gini, ketika penurunan harga unit, ketika saham itu turun, kan klien yang ngerasa worry banget kan. Betul, aduh gimana nih. Nah, dia yang lebih dulu ngubungin saya gitu loh. Kebanyakannya seperti itu. Untuk mengundang dan minta saran ya. Awalnya tidak minta saran, awalnya oleh panik. Lebih rasa panik banget. Nah, gitu. Nah, tadi sebentar, biar Sobat Seno juga ikut ceritanya nih. Jadi kalau dalam unit link tuh umpama hitungan kasar aja ya. Waktu saat beli harga satu unitnya 1.100 gitu kan ya. Ternyata 2-3 tahun kemudian ada gejolak nih di dunia. Kayak sekarang nih pandemi. Harga unit yang tadinya 1.100 melorot jadi 1.000 lah umpama. Iya, betul. Nah, tergantung jumlah unit yang kita miliki, yang itulah nilai kita ya, nilai asli bersih. Betul. 1.000 kali 1.000 unit. Nah, ini panik nih kliennya ya. Panik ya. Karena kan kembali lagi ya Pak Seno, kebetulan klien saya memang kan nutupnya gede-gede. Jadi berasa banget kalau saham turun kan. Berasa ya, ngedropnya jatuh banget. Berasa banget, betul, ngedrop banget gitu. Nah, kasih ilmu juga nih ngatasi klien panik ya. Kita sebagai agent, makanya saya bilang kita tuh sebagai agent tuh fungsi kita kembali kita harus jalankan di sini. Kita menenangkan klien. Menenangkan klien dengan cara apa? Kita tahu dulu gimana nih. Ini orang sakit kepala obatnya apa? Ini orang sakit gigi obatnya apa? Gitu kan ya. Iya, itu dia. Datang ke klien, kita jadi pendengar yang baik dulu, nggak usah banyak ngomong. Kalau saya lakuin itu. Oke, Pak. Ya, kita dengerin semua keluhannya, kita dengerin. Kita tampung dulu. Udah dia keluarin tuh semua apa yang jadi unek-unek dia, ketakutan dia, baru kita yang ngomong. Pak, Bu, nggak usah khawatir. Saham turun naik itu sama sepertinya Bapak Ibu kan juga jualan, punya toko. Kan nggak selalu rame. Ada sepinya. Kalau rame banget. Ada momen-momen mau lebaran, banyak penjualan, habis lebaran turun. Sama, saham juga seperti itu. Jadi dianalogikan sama Teh Irma ya, naik turunnya saham dengan naik turunnya omset toko.
Betul. Oke, Kita kan oke. kehadiran kita tuh untuk menenangkan dia setelah kita mendengar keluhan dia kan Pak Seno. Ya, Jangan bikin rumit dia gitu kan. ya, Nah, bagus nih. setelah itu Terus? baru saya bilang, kalau Hmm, saham turun, nggak hmm, perlu khawatir. hmm. Cuman ada dua pilihan. Oh, apa tuh? Yang pertama, Hmm. melakukan top up tadi. Nambah dana ya. Jadi Nambah nyetor dana nyetor duit, investasi. nyetor uang untuk Nah, nambah dia kan investasinya. betul. Dia Ya. kan nanya tuh, nah Hmm. Ir, kan ini lagi begini, kok saya disuruh malah nambah lagi duit? Nanti saya Ya, ruginya gede. Di situ ya. lagi fungsinya kita Hmm. agent harus benar-benar paham profesi kita tuh apa, pekerjaan kita tuh apa. Kita bilang Produknya juga sama paham, dia, harus dipahami ya. paham produk, Hmm. iya. Saya Ya. bilang sama dia, sekarang kan lagi turun harga Hmm. saham, harga unit turun. Hmm. Lagi murah berarti kan, lagi murah ini saatnya kita ngebeli. Karena Hmm. ini pasti naik lagi, pasti naik. Hukum ekonomi itu kan selalu begitu, Ya. pasti naik lagi. Nah, Punya ketika naik punya lagi, kecenderungan akan naik di jangka panjang. Mbak, Ya. iya, iya. Artinya dia meski kita bicara memang jangka panjang, tapi dia akan Hmm. pasti naik kan Pak Seno. Hmm. Nah, Hmm. di saat nanti dia berkontraksi lagi untuk dia naik lagi, Hmm. Bapak beli sekarang 1.000. Ya. 1.000 itu nanti dia naik lagi sehingga nanti bisa apa mendorong lagi dana Ya. Bapak untuk ikut naik lagi gitu loh. Hmm. Atau kalau Bapak tidak mau melakukan top up, Bapak stay aja. Nggak usah lakukan Pilihan top kedua ya, up. pilihan keduanya berarti stay Iya, aja. iya. Karena Ya. kalau mau bicara di masa sekarang, misalnya Hmm. ya, rugi Bapak kan cuma di atas kertas. Realnya kan nggak rugi. Ya. Punya potensi Iya, berpotensi rugi, belum real. real. Belum Betul, realistis ya. betul. Iya. Saya bilang begitu karena pada saat itu kan unit lagi turun nih, ya. Betul, betul. Bapak kan hanya rugi di atas kertas, Hmm. nggak real. Hmm. Tapi mungkin nggak Bapak akan untung gede? Potensinya ada. Potensinya Ya, ada. ya. Jangka Gitu. panjang ya kalau saham ya. Jangka Ya. panjang, iya, betul. Nah, itu kita jelaskan ke klien. Kita kasih dia dua pilihan. Lu mau top Hmm. up atau Hmm. stay? Ya, ya, ya. Itu caranya untuk bisa menghasilkan repeat sales dengan top Iya. up. Nah, Saya boleh ketika sampai dia sini dulu kan Teh ya? Ya, betul. dirangkum sebentar Teh. Jadi, Sobat Channel ingat ya, yang dilakukan Teh Irma barusan, ketika kliennya panik akibat harga unit yang ngedrop, dalam bahasa penjualan atau bahasa pelayanan, ada istilahnya tuh Teh, bagus. Bisa disingkat. Namanya lead. L-E-A-D, lead. Jadi Teh Irma datang tadi, kliennya panik, protes dong, komplain ya. Ini gimana nih, kok nilai saya sampai ngedrop, uang saya berpotensi merugi gitu kan. L itu dari kata let off the steam. Steam itu biarin kliennya menguap dulu. Ya kan gitu. Panik, kita menjadi pendengar kan gitu ya. L, let off the steam. I atau E kalau bahasa Inggris. Kan bahasa Indonesia E. Iya. Kan lihat tadi lead. E-nya berikan empati tadi ya. Betul Pak, saya juga bisa merasakan apa yang sedang Bapak rasakan sekarang, itu wajar setiap orang. Kalau tokonya lagi sepi juga akan ada kepanikan. L-E-A-D ini. A-nya bahasa kerennya acknowledge. Jadi tadi, nah Bapak punya dua option. Jadi memberikan satu statement atau satu saran. Bapak stay aja, tenang-tenang aja, dengan harapan jangka panjang membaik, atau Bapak top up, mumpung harganya murah. Terakhir yang D nih, decision. Nah, ini yang kita dengar ceritanya nih. Akhirnya decisionnya apa nih? Coba. Nah, udah diberi rata-rata pengarahan, mereka ya. betul. Kebanyakan mereka memilih top up. Karena kan kita menjelaskan. Dia nanya kan, kalau top up gimana? Kalau saya stay gimana? Kalau stay, kemungkinannya hanya satu. Ini akan bergerak dan akan naik lagi. Ya, hanya itu satu. Kalau Bapak melakukan top up, kan ada penambahan dana. Artinya uangnya lebih berkembang dong dari yang sekarang, daripada dia pilih stay. Gitu. Nah, silakan. Nah, rata-rata bagi orang yang memang oke, udah paham, itu kan bagaimana kita menyampaikan ke dia ya. Kalau dia paham, oke deh, nggak apa-apa. Minimal top up berapa, Ir? Sekian. Tapi semakin banyak Bapak top up, semakin besar, itu lebih baik. Gitu. Oke. Iya.
Seperti itu Pak Seno. Ya, saya rapikan, saya luruskan. Jadi Sobat Seno supaya nggak salah mengerti, yang dimaksud oleh Teh Irma itu kalau dananya tetap stay, unitnya nggak ditambah, nggak dikurangin, berpotensi gitu ya, mungkin ngomong gitu ya, di jangka panjang akan naik. Tapi juga bisa turun kan, gitu ya, namanya ya saham kan memang begitu ya. Betul. Secara historis memang saham ketika dibeli untuk jangka panjang, nilai return atau nilai keuntungannya itu bisa 20-30% per tahun. Tapi jangka panjang ya. Jangka panjang, betul. Dan akhirnya kebanyakan klien Teh Irma setuju untuk top up ya akhirnya. Top up. Tapi gini ya Pak Seno, gini. Oh, kenapa? Ini metode saya ya. Ya. Banyak agen asuransi di luar mungkin berbeda dengan saya. Semenjak unit link itu memang diluncurkan, saya memang menjualnya unit link ya. Tapi saya tidak pernah menjanjikan atau presentasi dengan klien dengan menjanjikan sisi investasinya, nggak pernah. Ya. Saya tetap menitik beratkan kepada proteksinya, karena saya perusahaan asuransi, saya bukan perusahaan investasi. Nah itu harus hati-hati loh, Pak Seno, karena apa? Ada beberapa kejadian di lapangan yang keluhan klien ke saya, kebetulan membeli produk bukan agennya, bukan saya gitu ya. Itu tuh banyak yang seperti yang salah. Jadi yang diiming-imingin ke klien ini tuh nilai investasi, gitu. Saya nggak begitu setuju karena nilai investasi pada program unit link ini, kalau saya bilangnya ke klien bonus gitu loh. Untuk jangka panjang, kita bicara jangka panjang 15 tahun ke sana. Kalau berpikir jangka 5 tahun, rugi. Saya ke klien ngomong belak-belakan seperti itu Pak Seno. 1-5 tahun, kalau Bapak mengharapkan nilai investasi Bapak itu seperti ini, rugi. Bapak nggak usah beli di saya. Bapak nggak usah ambil di saya. Saya ngomongnya. Karena saya itu agen asuransi, perusahaan asuransi, bukan perusahaan investasi. Yang saya suguhkan ke Bapak itu proteksi, perlindungan. Gitu. Nah, saya seperti itu. Baik Teh. Jadi gini, ini sih tiba-tiba saya punya ide nih kalau Teteh masih punya waktu. Kayaknya di masa mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kita bisa kupas topiknya tentang unit link nih, karena ya kan ini lagi rame-ramenya nih. Itu jadi Pak Seno tahu nggak sih? Gimana? Gitu ya, Pak Seno tuh nggak sadar bahwa Pak Seno sudah menggiring saya untuk belajar lagi tuh tentang insurance kan, ya pastilah udah ada yang lupa ya. Ya. Saya jadi ngerimain lagi, saya belajar lagi. Aduh ya, kalau nanti kita mau kupas tentang unit link, berarti saya harus benar-benar belajar lagi nih. Iya. Tapi mengingat lagi kembali gitu. Itulah peran Karena Rumah kita kan memang visinya adalah edukatif dan inspiratif ya. Berarti baik, jangankan Bu Irma, saya juga belajar terus jadinya. Karena kata orang bijak, learning is never ending process ya. Betul. Proses tiada akhir. Betul. Nah, kita kembali lagi kepada cerita tadi biar nggak terlalu kemana-mana nih. Jadi Sobat Seno, itu penting yang diterangkan Bu Irma atau Teh Irma nih. Suka terbalik-balik agen di lapangan dan bisa ada kecenderungan salah menjual atau istilah kerennya mis-selling ya. Supaya mudah sampai ke analogi aja begini. Handphone tetap adalah handphone, gitu kan? Bahwa bonusnya ada kamera canggihnya, betul ya. Bahwa di dalam handphone bisa di-download Microsoft Office sehingga Anda bisa ngetik Excel atau PowerPoint atau Microsoft Word, betul. Betul. Ya. Tapi fungsinya bukan untuk itu. Gitu ya. Jadi ketika handphone kemudian Anda komplain, kok nggak sebagus SLR gitu, ya memang pasti, itu bukan kamera. Bukan kamera. Jadi unit link harus digarisbawahi, di stabilo, di benang merah. Yang harus ditawarkan agen asuransi adalah ini produk proteksi, bonusnya investasi. Ya, oke, gitu ya Teh.
Oke, kita kembali ke topik repeat sales. Jadi, Sobat Seno, jadi tadi adalah sebuah contoh nyata dari Teh Irma bahwa penjualan berulang selain yang dicontohkan di video pertama melalui pembelian polis-polis baru berikutnya juga bisa dilakukan dengan menambah dana ya top up. Dan ini hanya bisa dilakukan di unit link. Unit link, betul. Nah, Sobat Seno yang mungkin baru memulai karir di asuransi jiwa, kalau di produk tradisional nggak ada istilah menambah dana. Yang ada mungkin meningkatkan proteksi, meningkatkan UP, uang pertanggungan kan gitu ya. Tadi uang pertanggungan saya 100 juta karena karir saya sudah berkembang, nilai ekonomi saya naik, saya mau nambah uang pertanggungannya dong gitu. Bisa. Berarti iurannya atau preminya juga nambah. Gitu. Iya. Itu bedanya gitu ya. Atau yang lain lagi Anda bisa menambah tadi tuh riders. Nah, saya mau berbagi nih kata Irma juga sama ke Sobat Seno. Kata rider sebetulnya dari kata to ride sebetulnya. Menunggang. Ride horse berarti menunggang kuda. Jadi yang namanya produk riders adalah produk yang menunggang produk lain atau produk yang menumpang produk lain atau produk yang menambah produk lain. Nah, jadi kalau di produk tradisional berarti kalau reselling-nya bisa dengan cara, Pak, sekarang ingat loh makin banyak orang-orang masuk rumah sakit gitu ya kira-kira ya. Perlu juga tuh ada asuransi tambahan yang memproteksi kesehatan Bapak. Iya. Wow, ini kalau ngobrol sama Teh Irma mah sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh besok nggak akan selesai-selesai. Karena gini Sobat Seno, pengalamannya tuh banyak banget. 17 tahun bayangin ya. Betul ya? 17 tahun. 17 tahun. Iya, 17 tahun bukan sesuatu yang sebentar loh. Maka harus ingat-ingat lagi. Dengan perjuangan yang luar biasa ya. Iya. Atau kira-kira gini aja Teh, kalau dalam presentasi ya dalam statistik, berapa persen dari sejumlah kliennya Teh Irma yang kemudian repeat sales dengan cara top up? Ada mungkin 10%-nya, 20%-nya? Kasaran aja ya. 10%-nya Pak Seno, nggak banyak. Nggak banyak. 10%-nya kan klien Teh Irma bisa ada 500 polis, 10%-nya aja kan berarti 50-an ya, 50-an sepanjang karir ya. Dan jangan lupa loh Sobat Seno, ini yang namanya top up ada komisinya juga kan ya? Betul nggak Teh? Ada. Selalu ada komisi. 5% ya? Top up ya? 5%. Di perusahaan itu 5% ya? Jadi artinya Sobat Seno kalau ada saya orang kaya, nih saya store lagi 100 juta, lumayan deh ya 5% dari 100 juta, 5 juta. Iya. Handphone dan seterusnya. Oke. Teh, ada hal yang lain yang perlu diperhatikan nggak oleh Sobat Seno dalam melakukan penjualan lewat teknik top up tadi? Mungkin ada yang mau Teteh tambahkan sebelum menjelang kita tutup? Atau ada hal menarik lainnya? Kalau untuk top up? Untuk top up? Ya kan kalau yang tadi top up cerita di mana kliennya panik, gitu ya? Iya. Nah, ada nggak Teteh pernah dapat luck nih, dapat keberuntungan justru orang yang lagi bingung duitnya mau ditempatin di mana, terus nelpon Teteh gitu, ya udah saya titip aja deh dalam bentuk top up. Pernah dapat pengalaman gitu nggak? Nah, Kan dalam pikiran ada luck juga ya kadang-kadang. Coba. Kalau saya dihubungin klien, punya duit, terus saya mau top up, saya lebih menyarankan lu buka polis baru aja, nggak usah top up, gitu Pak Seno. Oh, gitu ya. Buka polis baru dengan catatan manfaatnya itu lebih dari yang sudah ada. Oh ya. Nyambung. Ya, jadi supaya dibuat dia juga ada keuntungan yang lebih juga dong. Oh iya Pak. Selalu kita harus selalu ya kalau saya gitu ya. Jadi nggak di keuntungan kita untuk gini, dengan dia nambah polis aja itu udah untung buat kita sebenarnya. Iya. Benar nggak? Kita tetap kasih sesuatu yang punya manfaat lebih buat dia gitu. Oh, baik. Jadi ngerti. Kalau saya memilih saya alihkan ke polis baru daripada dia top up, kenapa? Kalau dia top up, yang bertambah itu hanya nilai investasinya. Iya. Ya, yang tadinya cuma 50, bengkak nih jadi 100 gitu kan? Iya. Hanya itu saja kan? Benefit buat dia. Dan tidak selalu naik, bisa juga turun. Betul. Nah, tapi kalau dia buka polis baru dengan manfaat yang bertambah
dengan manfaat yang melengkapi semua polis dia, itu dia akan lebih-lebih lagi kan dapatnya. Manfaatnya, ya saya lebih memilih kenapa harus top up, Pak? Kita buka aja yang baru. Kita lengkapin lagi. Gitu loh. Iya. Harus selalu memberikan solusi yang terbaik ke klien. Betul. Jadi kalau pakai analogi kira-kira gini nih, biar Sobat Seno membayangkannya gampang. Saya hobinya sepak bola, gitu kan ya. Dan saya hobinya futsal. Sepatu futsal itu khusus, ya, tanpa pool, rata. Tapi karena terlanjur hobi sepak bola, saya juga ingin main di lapangan besar. Itu sepatunya beda, pakai pool. Nah, jadi analoginya Irma, bisa Anda top up berarti Anda menambah pool pada sepatu-sepatunya, gitu kan? Ada tuh model sepatu yang bisa dibuka tutup poolnya tuh ya. Terus sepatu futsalnya jadi bisa dipakai di lapangan. Tapi tentu saja hasilnya nggak maksimum. Ya, karena itu memang didesain untuk sepatu futsal. Mendingan beli sepatu bola baru, gitu kan ya? Sepatu futsal sendiri, sepatu bola di lapangan besar sendiri. Lebih nyaman, lebih benefitnya lebih oke. Wah, luar biasa. Gitu deh Teh ya, kira-kira diskusi kita mengenai repeat sales dan top up. Ada kata penutup Teh buat teman-teman agen asuransi atau penjual lainnya, karena idenya bisa diambil juga ya untuk penjual lainnya. Dari Teteh ada kali? Saya tuh suka bingung kalau udah diminta sama Pak Seno kata penutup. Mendadak kok nggak ada. Gini deh, ini saya dari kehidupan aja ya Pak Seno gini. Kita itu, diri kita itu, bagaimana cara kita melihat diri kita dan cara kita melihat dunia. Kita itu adalah bagaimana kita melihat diri kita dan melihat dunia. Cara pandang kita lihat diri kita dan lihat dunia. Dalam ya. Artinya dalam. Ya sering-seringlah mengevaluasi diri. Oke. Saya coba maknai dan kait-kaitkan dengan topik dan storytelling yang barusan Teteh ceritakan ya. Kita melihat diri kita berarti betul bahwa kita juga sebagai penjual perlu memakmurkan diri, betul ya? Perlu menambah kekayaan. Tetapi penting juga ngelihat dulu apa yang kemudian kepentingan klien kan, itu bagaimana kita kemudian melihat dunia gitu. Kalau kita yang terlalu egois melihat diri sendiri, ya penting saya top up aja terus, jual yang gede-gede supaya komisi saya gede. Itu cara melihat satu pandangan dunia yang salah sebetulnya ya. Lebih kepada ke hati ya Pak Seno. Hati ya, jadi menyangkut hati. Ya. Dan agen asuransi adalah satu profesi yang sebetulnya mulia kan. Ya. Makanya kata tadi membantu bukan menjual, kemuliaan yang diberikan. Ya. Dan yang nggak bisa bohong itu kan hati. Ya. Makanya kita gimana kita cara melihat diri kita. Nanya ke hati kita gitu loh. Mulut bisa bohong, hati nggak bisa. Ya. Orang lain tidak tahu kita berbohong, tapi hati kita nggak bisa dibohongi. Wah, dalam ya. Wah, ini bisa gali lagi nih nanti. Buka segmen baru lagi. Pekerjaan kamu dengan hati, jalanin pekerjaan kamu dengan hati. Ya. Ketika kamu udah menjalankan semua dengan hati itu dengan cinta berarti kan? Dengan cinta. Ya. Kamu akan bahagia. Apapun kendala yang dialamin, itu lewat aja. Senyumin aja. Wah, ini Sobat Seno, jadi saya tiba-tiba lahir ide baru pada kesempatan mendatang, karena banyak filosofi tentang kehidupan. Irma diundang bukan dalam kapasitas sebagai life insurance ambassador, tapi sebagai orang yang sering memberi tausiah-tausiah nih, karena Irma juga aktif kan di salah satu yayasan di Kota Bandung ya, untuk remaja Islam juga sering 1-2 kali memberi tausiah dan bahkan konseling ya. Konseling. Wah. Keren. Enggak apa ya Pak Seno ya. Tuh, terharu deh. Saya paling sedih kalau bikin orang nangis nih. Bukan. Gini. Ya. Kedewasaan, kematangan orang itu yang saya rasain ya Pak Seno ya. Ya. Gini deh, saya bicara saya deh, nggak mau bicara orang lain. Ya. Saya sekarang ini itu terbentuk dari apa yang saya jalani dulu, proses hidup yang saya jalani dulu gitu. Kebetulan
proses perjalanan saya itu memang harus membuat saya Strong. five. Jadi karena sering melalui itu, jadi saya sudah terbiasa, gitu loh. Terbiasa akhirnya saya bisa nemuin, oh ya, ternyata hidup ini seperti ini. Ternyata kalau ini dihadapi dengan seperti ini, hasilnya akan seperti ini, gitu. Ya, oke. Ya. Akhirnya saya punya kesimpulan, ya apapun, kalau kamu jalani dengan hati, kalau kamu hadapin lagi dengan hati, apapun ya, mau sedih, mau bahagia, mau senang, mau susah, ya semuanya. Kalau kita lagi senang, kita senang itu juga nggak berlebihan, biasa-biasa aja, wajar-wajar aja. Kalau kita susah pun kita juga nggak terlalu sedih, nggak terlalu susah, ya wajar-wajar lagi. Oke. Jadi ya senyumin aja gitu, jalanin aja. Luar biasa. Oke, itu kita anggap, karena rumah kita menganggap sebagai satu pesan penutupan untuk semakin menyadarkan kita bahwa bicaralah dengan hati. Dengan demikian refleksi yang keluar adalah kemuliaan, sehingga klien-klien kita juga merasa diagungkan dan dimuliakan. Jadi segmen berikut udah nemu 2 ide nih. Kita akan kupas tuntas unit link, gitu kan. Sama yang berikutnya tentang filosofi kehidupan, karena ini yang harus ditempa nih, atau yang harus diambil ceritanya dari tempaan hidup Teteh ya. Gitu. Saya terima kasih banyak ya. Saya juga doyan ngobrol, kalau kita teruskan ini bisa sampai hari Minggu sore kan ngobrolnya ini dari Sabtu siang. Jadi harus dipecah-pecah dulu dalam berbagai segmen. Cukup gitu dulu Teh ya. Semoga apa yang menjadi diskusi kita, pengalaman Teteh yang kami gali membawa inspirasi dan edukasi, membawa semangat juga teman-teman atau sobat Seno. Amin, amin. Semoga ya Pak Seno, semoga. Amin. Jaga kesehatan, semoga hari-harinya berjalan dengan baik dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.